Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba lagi belajar ArcGIS atau pemetaan GIS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengawali dengan konsep-konsep awalnya. Nah, kita akan melakukan bagaimana proses georeferencing. Apa yang harus kita butuhkan? Yang paling utama sekali adalah aplikasi ArcGIS kita, kemudian yang kedua itu adalah peta. Nah, di sini kita mempunyai peta geologi Kabupaten 50 kota. Nah, sebelum kita melakukan proses georeferencing pada ArcGIS, kita harus memahami dulu sistem koordinat apa yang dipunyai oleh peta kita. Nah, di sini bisa kita lihat di peta geologi Kabupaten 50 kota ini sistem koordinatnya berupa sistem koordinat degree. Nah, itu kita lihat terdapat 100 derajat 20 menit bujur timur dan ada 0 derajat 20 menit lintang utara. Nah, untuk itu pada aplikasi ArcGIS di layer ini perlu kita atur dulu dengan cara klik kanan pada layer tersebut, kemudian kawan-kawan ambil properties. Nah, di dalam properties ini nanti kawan-kawan ambil koordinat sistem. Nah, karena sistem koordinat bahan kita tadi itu adalah degree, nah kawan-kawan ambil yang geographic koordinat sistem. Nah, di situ kawan-kawan ambil world. Nah, setelah itu kawan-kawan ambil WGS 94. Nah, kemudian kita okekan. Nah, yang berikutnya kita munculkan data dasar yang akan kita bangun basis data fisiknya. Nah, pada kesempatan hari ini tadi yang sudah kita lihatkan, kita menggunakan peta analog dari peta geologi Kabupaten 50 kota. Nah, silakan kawan-kawan munculkan datanya dengan cara add data. Kemudian cari dia di mana folder kawan-kawan simpan. Nah, ini sudah langsung connect ke folder kita. Nah, kalau seandainya punya kawan-kawan belum terkoneksi seperti ini, kawan-kawan ambil connect to folder, kemudian cari di mana kawan-kawan menyimpan data tersebut. Nah, misalnya di disk PC. Nah, kalau kawan-kawan menyimpannya di dokumen, di data D, data E, nah kemudian kawan-kawan cari folder tersebut. Nah, kemudian kita ambil geologi JPEG. Nah, kemudian kawan-kawan add. Nah, di sini nanti proses georeferencing. Nah, kenapa muncul ini kawan-kawan? Unggulan spatial referencing tidak diketahui sistem koordinatnya. Kenapa? Karena bahan dasar kita tadi belum kita berikan sistem koordinat atau georeferencing. Nah, inilah yang harus kawan-kawan lakukan. Nah, kalau bertemu hal yang seperti ini, kita okekan saja kawan-kawan. Nah, sehingga muncul di sini. Nah, langkah yang berikutnya yang harus kawan-kawan lakukan itu adalah kawan harus munculkan georeferencingnya pada toolbar yang ada di sini. Nah, kalau seandainya georeferencing itu tidak ada pada toolbar yang ada pada ArcGIS kawan-kawan, itu kawan-kawan lakukan dengan cara klik kanan pada toolbar, kemudian kawan-kawan cari di situ georeferencing. Nah, seperti ini sehingga muncul di sini georeferencing. Nah, cara yang harus kita lakukan di dalam proses georeferencing itu adalah kita harus memberikan beberapa titik ikat, minimal 4 buah titik ikat. Nah, dengan catatan pemberian titik ikat itu kawan-kawan harus bisa melakukannya boleh searah jarum jam, misalnya 1, 2, 3, 4, atau kawan-kawan bisa juga lakukan berlawanan dengan arah jarum jam 1, 2, 3, 4. Nah, supaya georeferencingnya itu pas, nah bahan dasar kita itu perlu kita zoom terlebih dahulu. Nah, kita ambil zoom in, kemudian kawan-kawan zoom in, letakkan di sini.
Nah, ini akan kita jadikan titik yang pertama. Nah, caranya adalah kawan-kawan ambil di georeferencing add control point. Nah, kawan-kawan klik seperti ini. Nah, di sini kawan-kawan paskan di pertemuan garisnya. Kawan-kawan klik kiri satu kali sehingga pada peta kawan-kawan itu akan muncul angka 1. Nah, itu menandakan georeferencing yang pertama siap untuk dibangun. Nah, kemudian kawan-kawan klik kanan, kemudian kawan-kawan ambil input DMS of longitude and latitude. Nah, ini untuk yang sistem koordinat Digri. Kalau seandainya kawan-kawan bahan punya kawan-kawan ini nanti sistem koordinatnya UTM. Nah, ini nanti kawan ambil input X dan Y. Nah, berhubung bahan kita ini mempunyai sistem koordinat Digri, maka kita ambil input DMS of long of load. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memperhatikan derajat, menit, detik, dan lintangnya atau bujurnya. Nah, kita mulai titik yang pertama ini. Derajatnya kita punya 100 derajat, 20 menit bujur timur. Nah, berarti di sini di longitude-nya kita isikan 100 20 detiknya 0. Dia adalah bujur timur, berarti E. Nah, untuk latitude itu kita isikan 0. Nah, 20 detiknya 0 itu dia adalah lintang utara, berarti dia adalah N. Nah, kalau udah kita pastikan 100 derajat 20 menit bujur timur E. Nah, kemudian yang latitude atau lintangnya kita pastikan juga kawan-kawan. Nah, ada 0, 20, 0, lintang utara atau N. Nah, kalau udah pasti kawan-kawan oke kan. Nah, ini udah siap untuk titik yang pertama. Nah, pada titik yang kedua kita pakai yang searah jarum jam aja kawan-kawan. Kita ambil titik ikat yang paling luar di sini. Nah, kemudian cara yang sama kita lakukan kawan-kawan. Kita ambil add control point, kemudian kita ambil di pertemuan garis lintang dan bujur, klik. Nah, sehingga di situ kawan-kawan bisa melihat titiknya 2. Nah, kemudian klik kanan, kawan-kawan ambil lagi input DMS of longitude and latitude. Nah, isikan derajatnya kawan. Nah, ada 101. Nah, menitnya 0, detiknya 0, bujur timur E. Kemudian latitude-nya 0, 20, 0, lintang utara N. Oke. Nah, kita zoom to full extend. Kalau seandainya hilang, nah zoom to full extend. Nah, sehingga muncul lagi dia. Kemudian kita ambil zoom in lagi, kita ambil titik yang ketiga di bagian bawah. Nah, kita ambil add control point lagi. Kemudian kita klik kiri, muncul titik nomor 3. Kita ambil lagi input DMS of longitude-nya. Nah, kita isikan. Nah, longitude-nya itu 101, 0. Nah, detiknya itu 0. Nah, bujur timur E. Nah, kemudian latitude-nya kita isikan 0, 20, 0. Nah, lintang selatan berarti dia adalah S. Oke. Nah, titik yang terakhir itu yang keempat di sini. Nah, yang perlu kawan-kawan pahami di sini adalah di dalam melakukan proses georeferencing ini, nah kawan-kawan boleh mengambilnya 4 buah, boleh 3 buah. Nah, syarat minimalnya adalah 4 buah titik koordinat. Nah, ini kita ambil ini. Sip, yang keempat, yang terakhir. Nah, masukkan lagi. Nah, degree-nya ada 100, menitnya 20, detiknya 0, E. Kemudian longitude-nya 0, menitnya 20, 0, dia adalah S. Oke. Nah,
Jadi kawan-kawan udah ada 4 buah titik georeferencing yang kita buat. Nah, kalau seandainya kawan-kawan malas membuatnya 4, nah misalnya 1, 2, 3, itu bisa saja dilakukan, tidak jadi masalah. Nah, apabila sudah keempatnya kita mempunyai titik ikat georeferencing, langkah yang selanjutnya adalah kawan-kawan ambil georeferencing, kemudian kawan-kawan ambil rectify. Nah, ini gunanya adalah untuk menjadikan bahan kawan-kawan itu menjadi data yang berformat TIFF dan mempunyai sistem koordinat. Nah, yang perlu kawan-kawan atur di sini adalah output lokasi. Nah, ini output lokasi itu silakan kawan-kawan atur. Nah, konekkan ke folder. Nah, kemudian cari foldernya kalau dia sudah terkoneksi. Nah, masukkan. Kalau tidak, kawan-kawan lakukan ketika add data tadi, connect to folder. Nah, this PC. Nah, kemudian data D. Nah, kawan-kawan cari di mana kawan menyimpan data tersebut. Nah, ini contohnya. Nah, 19A. Oke. Nah, terus contohnya. Nah, ini namanya boleh kawan-kawan ganti, boleh tidak. Nah, formatnya TIFF. Kalau udah, save. Nah, ini dia masih loading kawan-kawan. Nah, ini sudah selesai. Nah, apabila georeferencing sudah selesai, ini bisa kita tutup, kita close saja georeferencingnya. Kita remove juga geologi JPEG-nya. Nah, klik kanan di remove. Kemudian kawan-kawan munculkan lagi data geologi yang berupa TIFF tadi. Nah, ini data peta analog kita yang sudah mempunyai sistem koordinat. Nah, ini proses georeferencing sudah bisa kita lakukan. Nah, langkah yang berikutnya ini tinggal lagi kawan-kawan, apakah kawan-kawan ingin mendigitasi, membuat garis, membuat poin, atau membuat poligon. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan proses digitasi pada peta yang sudah kita lakukan georeferencing. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita add data. Nah, ini kebetulan dia sudah connect kepada folder kita. Kalau seandainya dia belum connect, itu kita bisa cari di connect to folder. Nah, kemudian kita cari folder kita, kemudian kita cari data yang akan kita digitasi. Nah, sekarang kita ambil yang geologi TIFF. Nah, ini merupakan data yang sudah kita lakukan proses digitasi kemarin. Nah, caranya adalah kita ambil katalog. Nah, katalog, kemudian kita cari data kita. Nah, di sini. Nah, misalnya di sini di kebencanaan 2019C. Kemudian kita klik kanan. Nah, kita ambil new. Nah, di dalam proses pembuatan digitasi ini tergantung kepada kita mau membuat basis datanya. Apakah nanti kita mau ambil subfile atau bisa saja file geodatabase. Nah, tapi kali ini kita coba aja membuat subfile terlebih dahulu. Kita klik subfile. Nah, sehingga di sini akan muncul create new subfile. Nah, di sini kita buatkan namanya geologi. Kemudian tipenya. Nah, di sini kita akan memilih tergantung kebutuhan kita. Nah, ada poin, ada garis, ada poligon. Berhubung yang akan kita buat itu adalah geologi, nah kita ambil poligon. Nah, kemudian ini kita atur sesuai dengan sistem koordinat kita kemarin. Nah, ini kita edit. Nah, kita memakai sistem koordinat degree. Nah, atau geografis, kita ambil di sini geografis koordinat sistem. Kemudian kita pilih Word. Kemudian kita ambil WGS 1984. Kemudian kita oke kan. Nah, ini dia. Nah, ada geologi, poligon, sistem koordinatnya adalah GCS WGS 1984. Nah, kalau udah kita oke kan. Nah, sehingga di sini muncul geologi. Nah, langkah yang berikutnya adalah geologi ini kita lakukan proses start editing. Nah, kita ambil editor, kemudian kita start editing.
tandanya nanti kalau start editing ini udah aktif. Nah, di samping toolbar editor ini dia aktif nanti. Nah, ini dia masih loading. Nah, kita lihat nanti kalau dia udah ini menandakan dia dalam proses start editing. Nah, ini aktif. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita ambil create feature. Nah, kita klik di sini. Nah, kemudian kita klik geologi. Nah, di sini kita ambil polygon. Nah, yang ini. Nah, yang sekarang itu kita akan mendigitasi seluruh wilayah ini. Nah, ini dia boleh caranya kita buat AOI ke semuanya, atau nanti kita buat satu persatu per bentuk lahan geologi yang ada. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita coba aja membuatnya itu berdasarkan step by step. Kita mulai dari poligon yang kecil terlebih dahulu. Nah, langkahnya yang berikutnya adalah kita zoom sehingga yang kita buat itu jelas. Nah, kita zoom seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah langsung kita klik geologi, ambil poligon, baru kita mulai. Nah, caranya adalah kita klik kiri untuk mengikatnya seperti itu. Kemudian klik kiri lagi, ikuti dia sampai ini nanti selesai. Nah, seperti ini. Nah, ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang luar biasa. Nah, kalau seandainya ini nanti putus, ini nanti akan kita lakukan proses editing. Nah, biasanya proses editing itu agak lebih rumit dibandingkan kita membuat. Nah, apabila ini wilayahnya terpotong, itu bisa kita tekan pada keyboard kita, kontrol, terus panah ke bawah untuk ke bawah, ke kanan untuk ke kanan, supaya wilayah itu yang akan kita digitasi itu dia nanti akan kelihatan semuanya. Nah, seperti ini. Nah, apabila proses digitasi kita itu sudah hampir bertemu dengan titik awal, langkah yang kita lakukan adalah kita double klik kiri secara cepat di sini. Nah, seperti ini. Nah, sudah siap satu buah. Nah, kita lengkapi dia dengan yang sebelahnya. Nah, itu dengan cara ambil ini auto complete polygon. Nah, untuk menyambungnya kita ambil auto complete polygon, kita klik. Nah, caranya berbeda dengan yang tadi. Nah, karena kita udah membuat satu buah poligon, nah kita memulainya dari dalam poligon yang kita buat tadi. Nah, kita ambil satu atau dua dari mulai ini. Nah, baru kita bawa dia keluar seperti ini. Nah, pakai kontrol lagi. Nah, seperti ini. Kita ikuti dia warnanya seperti ini. Nah, ikuti semuanya. Nah, kita cari. Nah, ingat, dalam proses digitasi ini kita lakukan dengan hati-hati sesuai dengan garis yang sudah ada di dalam peta analog kita. Nah, kita ikuti semuanya seperti ini. Nah, apabila garisnya sudah mau masuk ke dalam nah caranya adalah kita paskan di sini dulu, kemudian kita masukkan ke dalam 1, 2, kemudian kita double klik lagi 2 kali secara cepat, klik kiri 2 kali secara cepat. Nah, udah ada 2 buah poligon. Nah, kemudian kita buat poligon yang berikutnya. Nah, kita buat semuanya misalnya seperti ini.
cara yang sama kita lakukan auto complete polygon. Oke kawan-kawan, ini tinggal yang terakhir, bagian yang terakhir. Kita zoom lagi. Ini kita zoom, kita ambil auto complete polygon, kita mulai dari alam lagi, keluar, ikuti. Nah, usahakan ini kawan-kawan di dalam proses mendigitasi itu harus rapi. Nah, caranya adalah dengan menzoom peta kita itu sebesar mungkin. Nah, misalnya kawan-kawan ini terklik seperti ini, cara menghapusnya adalah Ctrl Z sehingga dia kembali kepada titik dimana yang akan kita mulai. Nah, jadi usahakan rapi ya kawan-kawannya. Nah, ini dia tidak rapi. Nah, ini hanya sebagai contoh saja bagaimana cara melakukan proses mendigitasi untuk sebuah poligon itu. Nah, jadi usahakan rapi seperti ini, ikuti. Nah, semakin besar kita melakukan proses zoom, itu hasil kita itu akan semakin rapi. Nah, itu caranya. Ikuti semuanya. Nah, ikuti batas yang sudah ada di peta analog kita ini. Nah, jadi kerapian itu merupakan kunci yang paling utama di dalam melakukan proses poligon. Kalau seandainya nggak rapi, nah nanti kalau seandainya bahan peta kita ini kita gunakan untuk melakukan proses overlay, nah itu nanti akan berlebih. Nah, jadi akan susah kita melakukan proses analisisnya di dalam melakukan overlay. Overlaynya bisa dilakukan, nah tetapi ketika kita melakukan proses analisisnya itu nanti, nah ini nanti yang akan menimbulkan keraguan pada kita, sehingga kita juga nanti menimbulkan kebingungan bagi kita. Nah, itulah gunanya ketika kita melakukan proses pembuatan poligon itu dengan rapi, supaya hasilnya itu benar-benar pas gitu. Nah, yang perlu rekan-rekan atau kawan-kawan pahami lagi adalah di dalam proses membuat poligon itu kawan harus sabar. Nah, kenapa? Nah, itu nanti akan banyak saja kendala yang dijumpai. Oke, kita masukkan ke dalam. Nih udah bertemu dia dengan titiknya, kita masukkan. Nah, klik kiri 2 kali. Oke kawan-kawan, nah ini sudah terjadi proses digitasi. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita harus membangun data atributnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita stop editing dulu ini. Nah, gunanya adalah, nah ini yes. Nah, caranya adalah kita klik kanan pada layer geologi ini, kemudian kita ambil open attribute tabel. Nah, kita membutuhkan satu buah kolom lagi di sini. Kita berikan nama dengan geologi. Caranya adalah ambil tabel option. Nah, klik kiri di sini, kemudian add field. Nah, kita buatkan namanya geologi. Nah, tipenya kita pakai teks saja. Nah, kalau untuk angka kita pakai double. Nah, kita buat teks. Nah, ini like banyak hurufnya kita bisa kita ganti dengan 20 atau ini terserah, biarkan aja. Nah, oke. Nah, sehingga ini muncul. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita harus mengisikan data-data tadi. Nah, ini kita lakukan proses start editing terlebih dahulu. Nah, editor start editing. Nah, baru kita bisa mengisikan. Nah, oke, ini kita tutup aja, kita nggak butuh ini lagi. Nah, ini caranya adalah misalnya yang ini, klik. Nah, ini adalah poligon ini yang akan kita buat. Nah, kita klik sini. Untuk mengetahui apa ini nama poligonnya, kita akan buka peta bahan kita tadi. Nah, kita buka dulu bahan kita. Nah, di D. Nah, kita cari, nah misalnya geologi. Nah, ini kita zoom. Nah, misalnya yang ini tadi adalah yang ini, namanya adalah permokarbon. Nah, kemudian ini, nah kita klik tabelnya. Nah, dia akan menunjukkan poligon mana yang sudah kita edit. Nah, ini bisa kita isikan.
kita buat namanya permokarbon. Enter. Nah, mana lagi misalnya yang ini. Nah, kita klik. Nah, kita lihat di sini. Nah, apa namanya yang ini. Nah, dia nggak terlalu pekat ini. Nah, kita isikan paleosin misalnya. Nah, kita isikan paleosin. Nah, enter. Nah, jangan lupa di enter. Oke, ini tinggal beberapa buah, kita klik di sininya, klik. Nah, ini kita isikan, kita lihat apa dia itu. Nah, ini dia kuarter. Nah, kalau kuarter udah ada berarti kita klik di kuarter, kita copy, kemudian kita letakkan di sini, kemudian kita paste, enter. Nah, tinggal yang terakhir lagi kawan-kawan nih. Nah, ini kita lihat apakah kira-kira yang seperti ini. Nah, ini dia permokarbon. Nah, berarti permokarbon sudah ada, kita klik, kita copy, kita letakkan di sini, kemudian kita paste, enter. Nah, ini tabelnya bisa kita tutup. Nah, kita letakkan kursornya di sini. Nah, ini proses digitasi sudah kita lakukan dan sudah kita berikan data atributnya sekalian. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini hasil digitasi kita. Nah, semoga kawan-kawan bisa memahaminya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mampir ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.